Pada kesempatan kali ini kita ingin live bareng membahas tentang tujuan dan tata cara meditasi. Banyak yang mencari tentang meditasi ataupun bertanya kepada saya juga yang belajar tentang meditasi. Meditasi adalah salah satu, sebenarnya dulu ajaran dari leluhur. Kalau dulu itu namanya semedi atau tapa. Tapa itu adalah meditasi ataupun suwung. Itu adalah cara beribadah orang dulu kepada dalam mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu dengan cara menyendiri, introspeksi diri, mengkaji diri sendiri. Nah, di saat perkembangan zaman berganti nama menjadi meditasi ataupun yoga, bahasa jeleknya itu yoga. Nah, disitulah mulai berkembang sampai sekarang, sehingga menjadi meditasi adalah salah satu sarana untuk kembali ke diri sendiri ataupun mencari kesadaran diri. Di saat orang-orang sedang banyak mengalami problema ataupun masalah dalam hidupnya, itu akan lebih bisa terkendali dengan kembali ke diri sendiri lewat jalan meditasi. Meditasi itu dilakukan sebenarnya tanpa mantra ataupun tanpa harus membaca apa-apa, karena di situ adalah perenungan diri, yaitu merenungi diri sendiri, mengkaji diri sendiri tentang hidup yang sedang dijalani. Nah, di saat orang sering merenung terhadap dirinya sendiri, tentunya akan memahami tujuan dalam hidupnya, mengetahui kesalahan-kesalahan sendiri, mengetahui apa yang harus dilakukan dalam hidupnya. Itulah meditasi. Dan tata cara meditasi itu juga tidak perlu banyak teori sebenarnya tentang meditasi, tapi cenderung di mana kita bisa mengalami ketenangan hati dan jiwa, duduk berserah dan memasrahkan semuanya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Karena meditasi ini adalah puncaknya ketenangan hati dan jiwa. Jadi kalau meditasi terus sampai masuk ke dunia alam bawah sadar dan akhirnya menemukan hal-hal yang di luar logika ataupun di luar nalar, itu justru terlalu jauh meditasi. Itu nanti tidak akan menemukan tujuan sebenarnya dari sebuah meditasi itu sendiri. Karena tujuan meditasi itu adalah kembali ke kesadaran diri, kembali ke diri sendiri, kembali ke jati diri kita sendiri. Itu sebenarnya tujuannya. Bukan untuk melihat hal-hal yang goib-goib itu, untuk melihat dunia lain ya juga bukan. Makanya banyak teman-teman yang minta saran gitu tentang kejadian-kejadian di saat melakukan meditasi, fenomena-fenomena yang dialami, itu sebenarnya kejadian alam bawah sadar. Anda itu masuk ke dunia alam bawah sadar. Karena apa? Rasa yang ada dalam diri kita, harapan, itu adalah alam bawah sadar. Umis Ngaplak, terima kasih sudah hadir. Nah, disitulah kita harus bisa mencermati tentang arah di saat kita meditasi. Memang di saat orang duduk berpasrah, itu akan banyak fenomena yang akan dialami. Tentunya benturan dengan hawa nafsu sendiri, dengan hawa kita sendiri, dan dengan sedulur papat limo panca,
tetap pancernya kembali ke diri kita. Di saat kita mengalami fenomena-fenomena tersebut, kita kembali kesadaran diri kita masing-masing. Jangan diikuti. Karena apa? Kita berada di alam nyata, alam sadar. Kita ini berada di alam sadar. Tetapi alam bawah sadar itu juga penting dalam hidup kita. Jangan dibuang, jangan dicualikan, itu penting. Tapi kita harus bisa mengontrol alam bawah sadar kita. Kita jadikan motivasi dalam hidup kita. Karena orang hidup itu juga harus memiliki keinginan, memiliki cita-cita, memiliki impian. Agar apa? Hidupnya lebih berwarna, lebih ada manfaatnya. Nah, itu alam bawah sadar. Makanya kekuatan alam bawah sadar itu luar biasa. Sangat luar biasa. Kekuatan alam bawah sadar. Kekuatan rasa, keyakinan. Di saat orang memiliki rasa dan keyakinan yang tinggi, optimis dalam hidupnya, itu lebih cepat memperoleh apa yang ditujukan dalam kehidupan. Makanya alam sadar itu adalah diri kita, alam bawah sadar itu adalah penyemangat dalam hidup, pendorong. Itu juga penting, sangat penting. Makanya jangan dihilangkan. Hawa nafsu itu tidak bisa dihilangkan. Tidak bisa. Kita butuh hawa nafsu. Kita juga butuh emosi. Orang itu harus memiliki emosi. Kita butuh. Rasa ya kita butuh. Sama saja. Tapi kita bisa menghandle atau enggak. Yang menghandle kita sendiri. Sedulur papat itu pancernya kita sendiri. Bukan orang lain. Jadi kembali ke diri kita sendiri. Tentang rasa yang ada dalam diri kita itu kembalinya ke diri kita sendiri yang mengatur. Dinamakan pancer itu adalah pusat. Jadi semua rasa kita itu yang mengatur pusat apa yang ada dalam diri kita. Kita harus bisa mencari yang mengatur seluruh gerak tubuh kita itu dari mana, itu kita cari. Disitulah nanti pancernya hidup. Kita bisa hidup dari situ. Dan seluruh gerakan kita itu berasal dari situ. Jangan mengikuti rasa. Makanya sukmo, rogo, jiwo. Sukmo itu adalah rasa yang ada dalam diri kita. Ini namanya sukmo. Nah ini bisa bergerak, ini bisa ini karena ada sukmo nih. Rambut ini bisa panjangnya ada sukmo nih. Mata bisa berkedip itu ada sukmo. Karena apa? Di situ ada aliran dari saraf-saraf kita, persendian kita, semua ke situ. Nah di kita itu seluruh tubuh ada. Indra perasa kita itu menyelimuti seluruh kulit itu, paling besar. Makanya kita jangan mengikuti rasa yang ada dalam diri. Saat meditasi orang berfokus pada rasanya, mereka akan terombang-ambing dalam meditasi. Bentar-bentar merasakan ini, sebentar-bentar merasakan ini. Karena apa? Di saat kita diam, tubuh kita itu bersinergi dengan alam. Nah, alam itu memiliki berbagai energi. Walaupun sebenarnya sama dengan yang ada di dalam diri kita. Makanya alam semesta itu ada dalam tubuh manusia. Di saat kita bermeditasi, kita itu menyelaraskan antara alam yang ada di dalam diri kita dengan yang di luar diri kita. Manfaatnya banyak. Tujuannya yaitu tadi, memahami, mencermati, kembali ke diri sendiri. Kalau orang dulu mengetahui jati diri, mengetahui diri yang sebenarnya, kesejatian kalau orang meditasi.
Makanya orang-orang yang sering meditasi dengan hendak itu sangat bisa dilihat dari tingkah laku. Orang-orang yang sudah memahami dirinya sendiri itu memiliki aturan dalam dirinya sendiri. Sudah tahu mana yang tidak baik dan baik itu sudah tahu tanpa harus diatur. Bisa memberi batasan dalam dirinya sendiri, tapi tidak mengukur kemampuan. Orang sekarang itu banyaknya mengukur kemampuannya sendiri, merasa tidak mampu, merasa tidak yakin. Nah, itulah yang sering terjadi dalam diri kita. Dengan meditasi kita bisa memahami semua itu. Makanya jangan takut untuk meditasi. Jika ingin mendapatkan pengetahuan dari alam semesta, kita harus, kalau perlu, kita bisa memahami alam semesta agar kita bisa memahami hidup kita. Antara kita dan alam semesta adalah satu sebenarnya. Kita juga sebagian dari alam semesta. Alam semesta adalah sebagian dari diri. Sama, saling bersinergi. Makanya jangan takut untuk meditasi. Meditasi itu sangat penting, sangat berguna untuk diri kita. Kita harus sering-sering introspeksi diri, sering-sering berbicara dengan diri sendiri, sering-sering menelaah diri kita sendiri, mengaca, berdandan dalam diri kita, agar kita lebih bisa memahami kembali tentang apa yang harus kita peroleh dari hidup kita, apa sebenarnya tujuan hidup kita ini. Nah, meditasi zaman dulu adalah salah satu cara untuk beribadah kepada Tuhan yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Dengan apa? Dengan menyatukan dirinya dengan alam semesta, dengan suwung, dengan hening, menyendiri, membaca alam semesta dan dirinya sendiri. Dengan itu kita bisa memahami keberadaan Tuhan kita. Tidak perlu membaca apa-apa, cukup diam, merenung, membaca dirinya sendiri. Itu namanya meditasi. Tidak perlu titik fokus apa-apa. Dalam meditasi itu jangan mencari titik fokus. Alam semesta ini titik fokus, mana saja. Jangan dicari, kalau dicari kita bingung. Kalau sudah semeleh, sudah pasrah, ya sudah, diam. Cermati, nikmati, pahami apa yang ada dalam diri kita. Itu namanya meditasi. Dan nanti efek dari sebuah meditasi bisa kita rasakan dalam tingkah laku kita sehari-hari. Akhlak kita, tata krama kita, budi pekerti kita. Di saat kita mampu menguasai diri kita sendiri, maka kita akan mampu menguasai yang lain. Di saat kita mampu menghargai diri kita sendiri, maka kita juga akan mampu menghargai yang lain. Jangker, matur suwun, terima kasih. Itulah benarnya tujuan dari sebuah meditasi. Meditasi itu sendiri, saya memang sering bagi saya cara paling cepat agar kita memahami diri kita ataupun Tuhan kita. Cara yang paling mudah untuk mendekatkan diri kepada Tuhan.
Karena di saat diam kita akan berperang dengan diri kita sendiri. Mampukah kita mengalahkan diri kita sendiri? Karena musuh yang terbesar dalam hidup manusia itu adalah dirinya sendiri. Bukan orang lain, bukan jin atau setan atau apa. Musuh terbesar orang hidup di dunia itu adalah dirinya sendiri. Di saat mampu menguasai dirinya sendiri, disitulah orang-orang tersebut akan menemukan kesejatian dalam hidup. Akan tahu tujuannya dilahirkan, dari mana, kembali ke mana. Sangkan parang. Itu sebenarnya tujuan dan meditasi. Itu orang-orang dulu sudah melakukan. Karena itulah orang-orang dulu itu kesadaran dirinya tinggi. Untuk baik itu tidak perlu diatur. Tidak harus ada aturan. Mereka sudah menyadari kalau sesama manusia harus baik. Bahkan bukan sesama manusia, dengan alam semesta. Itulah hebatnya orang-orang dulu. Hanya bermodal keyakinan, mereka mampu menguasai ilmu kehidupan, mampu membuat peradaban dengan ajaran budi pekerti, kasih sayang, tata krama, dengan akhlak mereka. Sehingga makanya orang-orang dulu itu ya makmur-makmur, saling melengkapi, tidak ada saling menjatuhkan. Paling yang saling menjatuhkan itu penguasa-penguasa, karena mereka mencari daerah kekuasaan. Dan orang-orang dulu di akhir usianya, penguasa-penguasa pun juga kembali bermeditasi. Kembali ke diri sendiri dengan turun dari tahta dan masuk ke dalam alam semesta ataupun ke hutan atau ke gunung kalau raja-raja. Itu apa? Untuk penyempurnaan hidup, agar mengenali Tuhannya, agar tahu jalan pulang. Sebenarnya meditasi itu kegiatan yang simpel, tapi memang susah untuk dilakukan. Apalagi dipahami, susah. Ada yang mencari titik suwung, ada mencari titik fokus, ada yang mencari energi, ada yang mencari cakra, kundalini. Kan itu tujuan meditasi. Itu hanyalah bonus dari sebuah meditasi. Tujuan meditasi itu adalah mengenali diri sendiri dan Tuhan, serta alam semesta. Hanya tujuannya adalah kalau keilmuannya itu marifat atau manunggaling. Meditasi itu. Makanya dalam mencari ya jangan banyak bicara, jangan banyak sholat ataupun tingkah. Ya udah kita diem aja, jangan mencari titik fokus, tidak akan ketemu. Nah itu kalau panjenengan semuanya ingin menjalankan meditasi. Meditasi adalah cara beribadah leluhur-leluhur kita dahulu dalam mendekatkan diri, dalam menyadari diri bahwa mereka semua adalah makhluk ciptaan Tuhan, agar bisa saling mengasihi, menyayangi antara satu dengan yang lain. Jadi buat teman-teman jangan takut bermeditasi. Teruslah dalam meditasi sampai menemukan kesadaran diri. Sampai naluri sampai hidup kembali. Sampai benar-benar menggunakan anugerah Tuhan yang sangat luar biasa dalam diri kita, yaitu akal pikiran atau daya berpikir. Agar kita menjadi orang-orang yang tidak mudah putus asa ataupun tidak gampang meminta kepada yang lainnya. Semoga bermanfaat. Dan apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya, Kang Tro, tetap semangat dan selalulah bermeditasi untuk kembali
ke dalam diri sampean sendiri. Salam Rahayu, 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 Sagung.